그렇게 아름답고 천사 같은 여자를 눈앞에서 보고도 이제 집에 가야지. 빨리 가야 돼. 저 이길구입니다. 너 왜 계속 우리 따라다녀? 아니, 따님 마주칠 때마다 매번 딴 사람처럼 막 내가 악마로 보여? 잘 부탁드립니다. 네, 말씀 들었어요. 손지 씨 몸에서 그러고 있어요? Pria muda ini bernama Gil Gu. Di balik penampilannya yang sederhana, dia sebenarnya adalah anak dari keluarga kaya raya yang hanya ingin merasakan hidup seperti orang pada umumnya. Sayangnya, tak pernah ada pekerjaan yang benar-benar membuatnya betah, hingga hari-harinya terasa begitu hampa dan sepi. Untuk mengusir rasa sunyi, Gilgu punya ritual unik di malam hari, berburu boneka di mesin claw game. Kamarnya bahkan sudah dipenuhi ratusan boneka hasil tangkapannya. Dalam kesendirian itu, satu-satunya teman yang selalu menemani jalan hidupnya hanyalah He Beom. Suatu hari, roda takdir mulai berputar. Gilgu dan He Beom melihat ada penghuni baru yang pindah ke gedung apartemen mereka, sekaligus menyiapkan pembukaan toko roti tepat di lantai bawah. Malamnya, Gilgu lalu membersihkan rumah dan mengibaskan selimut di balkon. Tanpa sengaja, bantal lehernya terlepas dan jatuh ke semak-semak taman di bawah. Saat menelusuri semak-semak taman untuk mengambil bantalnya, Gilgu tak sengaja mendengar rintihan halus seorang wanita. Awalnya dia menduga wanita itu hanya sedang sakit perut, namun begitu matanya menatap paras sang wanita, jantungnya berdegup kencang. Pesona dan kecantikan wanita asing itu seketika mengunci pandangannya, sebuah pesona cinta pada pandangan pertama yang begitu magis. Dia menceritakan wanita tersebut kepada sahabatnya saat makan di sebuah restoran sup. Tepat setelah kembali memenangkan hadiah dan melangkah masuk ke dalam lift, pintu yang hampir tertutup itu mendadak ditahan oleh sosok wanita dengan tatapan liar dan penuh amarah. Wanita itu menyerang dengan agresif. Namun, atmosfer itu tak bertahan lama. Kejadian mengerikan itu menyisakan trauma dan ketakutan mendalam di benaknya. Keesokan harinya, toko roti di lantai bawah resmi dibuka. Penasaran, Gilgu melangkah masuk, tetapi toko tampak lengang. Tiba-tiba, seorang wanita ramah bernama Ara menghampirinya. Ara menyapa Gilgu dengan hangat dan memberikan diskon khusus tetangga, mengingat Gilgu tinggal tepat di atas unit mereka. Saat mereka sedang berbincang, Ara memanggil saudarinya yang baru saja keluar dari ruangan belakang. Detik itu juga, dunia Gilgu seolah berhenti. Wanita anggun yang membuat hatinya bergetar kemarin malam ternyata adalah Seonji, tetangga barunya sendiri. Rasa kagum dan bahagia sempat membuncah di dada Gilgu. Namun, tatapannya mendadak terhenti pada selembar plester yang menempel di kepala Seonji. Dalam sekejap, kilasan kejadian tadi malam berputar cepat di kepalanya. Ciri fisik itu, raut wajah itu, Seonji adalah sosok monster menyeramkan yang menyerangnya di dalam lift tadi malam. Diselimuti rasa takut dan bingung yang luar biasa antara benih cinta dan teror yang nyata, Gilgu langsung berbalik dan kabur melupakan segalanya, meninggalkan satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Siapa sebenarnya Seonji dan rahasia kelam apa yang dia sembunyikan ketika kegelapan malam tiba? Ternyata prasangka buruk Gilgu meleset. Seonji mengejarnya bukan untuk membahas insiden mengerikan kemarin, melainkan hanya ingin memberikan bingkisan hangat sebagai bentuk keramahan tetangga baru. Perlakuan manis itu sukses membuat Gilgu terpaku berdiri kaku bagai patung, berada dalam pusaran kebingungan antara rasa takut dan getaran cinta yang kian membuncah. Malam pun larut. Tepat pukul 2 pagi, waktu ritual gilanya berburu boneka, Gilgu bersiap melangkah keluar. Namun tatapannya terhenti saat mengintip ke arah bawah. Di sana, di tengah remang malam, sosok Seonji berdiri seorang diri. Dalam sekejap, bayangan teror menyeramkan tadi malam seolah menguap, tergantikan oleh rasa penasaran yang begitu kuat untuk menyibak tabir misteri tentang wanita itu. Tanpa ragu, Gilgu bergegas turun. Namun sesampainya di bawah, bayangan Seonji telah lenyap di telan kegelapan. Di jalanan yang sepi, ia melihat Seonji tampak diseret oleh seorang pria parubaya. Mengira Seonji dalam bahaya, Gilgu langsung berlari dan menyerang pria tersebut demi melindunginya. Namun, pria yang ia anggap penjahat itu ternyata adalah ayah kandung Seonji.
Tanpa basa-basi, sang ayah menodongkan sepotong roti keras ke arah Gil-gu bagai senjata mematikan, menudingnya sebagai pria misterius yang selama ini diam-diam membuntuti putrinya. Gil-gu berusaha membela diri dan bersumpah bahwa dia baru saja mengenal Seon-ji, namun tatapan tajam sang ayah menegaskan satu hal. Dia sama sekali tidak percaya pada alasan Gil-gu dan menuntut kebenaran yang sesungguhnya. 그렇게 아름답고 천사 같은 여자를 눈앞에서 보고도 늦으면 사라져 빨리 가야 돼. 저 이길구입니다. Keesokan harinya, takdir kembali mempertemukan mereka di dalam lift, mengumpulkan segenap keberaniannya. Gil-gu langsung menyampaikan permohonan maaf atas kejadian kemarin. Namun, Seon-ji justru menatapnya dengan raut bingung, tanpa tahu apa yang sedang dibicarakan. Reaksi polos itu makin membuat kepala Gil-gu dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya Seon-ji saat kegelapan malam tiba? Didorong rasa penasaran yang tak tertahankan, Gil-gu mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Dari hasil pengamatannya, sebuah pola aneh terungkap. Tepat pukul 02.00 dini hari, Seon-ji selalu berkeliaran di luar rumah didampingi sang ayah. Momen misterius itu selalu berakhir tepat pukul 05.00 pagi, di mana tubuh Seon-ji mendadak pingsan dalam posisi berdiri, hingga sang ayah harus membopongnya pulang. Apesnya, akibat tak kuat menahan beban, encok sang ayah kumat hingga punggungnya tercedera parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, Gil-gu dengan sigap menahan mereka dari belakang agar tidak jatuh ke tanah. Akibat insiden malam itu, sang ayah harus dirawat di rumah sakit akibat cedera punggung. Gil-gu yang merasa bertanggung jawab datang menjenguk dan membawa berkas pribadi yang diminta sang ayah, mulai dari salinan kartu keluarga hingga data riwayat hidupnya. Di ruang perawatan rumah sakit, sang ayah langsung menginterogasi Gil-gu yang kepergok membuntutinya. Tanpa menutup-nutupi lagi, Gil-gu mengaku jujur bahwa dia sangat penasaran dengan keanehan Seon-ji setiap dini hari. Dengan helaan napas berat, sang ayah akhirnya membongkar rahasia kelam yang disembunyikan rapat-rapat. Dia menceritakan sebuah kenyataan yang mustahil dianalisis dengan logika. Sejak kecil, tepat pukul 2 pagi, Seon-ji akan kerasukan sosok misterius akibat kutukan keluarga kuno. Selama wujud itu mengambil alih, sang ayah harus menuruti semua kemauannya agar situasi tidak terkendali. Dan yang paling krusial, Seon-ji sama sekali tidak pernah menyadari atau mengingat trauma tersebut saat terbangun. Sang ayah memohon agar rahasia pahit ini jangan sampai pernah sampai ke telinga Seon-ji. Melihat Gil-gu yang tinggal tepat di atas unit mereka dan kebetulan sedang menganggur, sang ayah memberikan sebuah penawaran yang sulit ditolak. Pekerjaan paruh waktu bertarif khusus untuk menjaga Seon-ji setiap malam. Tak hanya itu, Gil-gu juga diminta bekerja di toko roti pada siang hari agar bisa terus memantau kondisinya dari dekat. Sebelum menyetujui, sang ayah memberi peringatan keras yang bergidik. Sosok yang merasuki Seon-ji sangat mahir mempermainkan perasaan dan mengacaukan hati manusia. Kini, Gil-gu resmi melangkah ke dalam dunia Seon-ji. Di bawah terik matahari siang, Seon-ji adalah gambaran wanita yang begitu sempurna, sangat cantik, anggun, dan berhati lembut hingga sanggup meluluhkan siapa saja. Namun, Gil-gu tahu betul, di balik kehangatan senyum manis itu, ada misteri besar yang siap menguji keberanian dan perasaannya saat jarum jam menunjuk angka 2 malam. Namun, kedamaian siang hari itu langsung sirna saat kegelapan malam mengambil alih. Begitu memasuki masa tugasnya, Gil-gu dibuat senewen. Sosok iblis di tubuh Seon-ji ternyata sanggup berpindah tempat dengan begitu cepat dan tanpa suara, seperti bayangan yang bergentayang. Tanpa diduga, sosok itu meraih jemari Gil-gu dan memintanya menggenggam tangannya. Meski Gil-gu sempat menolak karena takut, si iblis justru berubah bertingkah manja dan secara belak-belakan mengaku menyukai Gil-gu. Perjalanan malam mereka berlanjut ke sebuah minimarket. Di sana, si iblis mulai memborong semua kue kesukaannya sampai habis tak tersisa. Akibat ulahnya, seorang pengunjung lain tidak pernah kebagian dan melayangkan protes. Namun si iblis dengan santainya malah membalas dengan godaan kocak.
Di tengah momen itu, Gilgu memberanikan diri bertanya, mengapa dia terus menguasai tubuh Seonji? Dengan raut penuh kejanggalan, si iblis menjelaskan bahwa dirinya menyimpan rasa sakit dan dendam membara akibat perbuatan dosa leluhur Seonji di masa lalu. Kesalahan kelam itu tak terampuni, sehingga garis keturunan Seonji harus menanggung balasannya selamanya. Dia juga menegaskan satu aturan mutlak. Gilgu wajib menuruti segala keinginannya tanpa bantahan. Keesokan paginya di toko roti, dinamika unik di antara mereka makin memanas. Saat suasana sedang tenang, Seonji versi asli mendadak mengajak Gilgu mengobrol santai. Dengan senyum manisnya, dia bilang kalau mereka tak perlu merasa canggung dan seharusnya bisa berhubungan lebih akrab. Mendengar ucapan itu, jantung Gilgu mendadak berdegup kencang hingga dia kebingungan sendiri. Apakah ini ungkapan tulus Seonji atau godaan si iblis yang tersisa? Meskipun bingung, kata-kata Seonji sukses membakar semangat Gilgu. Sejak hari itu, giliran Gilgu yang kerap mencuri-curi pandang. Setiap kali mereka mengaduk adonan roti bersama, jarak di antara keduanya terkikis perlahan, menumbuhkan benih-benih perasaan yang makin sulit dibendung oleh Gilgu. Hingga ketika malam kembali bertandang, Gilgu tak lagi bersiap dengan rasa takut. Dengan hati yang dipenuhi degupan romansa dan misteri, dia siap mendampingi kemanapun sang iblis cantik ingin melangkah dan menjelajahi malam. Setiap keinginan sang iblis wajib dituruti tanpa bantahan. Tak peduli betapa melelahkan atau menyulitkan situasi itu bagi Gilgu. Di tempat terpisah, sang ayah yang terus memantau pergerakan mereka melalui sinyal GPS dibuat mengernyitkan dahi. Bingung melihat rute perjalanan mereka yang hanya berputar-putar tak tentu arah. 너 왜 계속 우리 따라다녀? 아니, 따님 마주칠 때마다 매번 딴 사람처럼 막... 내가 악마로 보여? 잘 부탁드립니다. 네, 말씀 들었어요. 손지 씨 몸에서 그러고 있어요? Siklus malam itu akhirnya usai ketika wujud iblis perlahan meluap meninggalkan tubuh Seonji, menyisakan Seonji yang terkulai pingsan. Dengan penuh kelembutan, Gilgu membopong tubuh lelah itu kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, rasa kepedulian yang mendalam mendorong Gilgu bertanya kepada Ara, apakah Seonji harus menanggung nasib tragis ini seumur hidupnya? Ara menghela napas lalu menjawab ragu. Aku juga tidak tahu, tapi mau manusia atau iblis, pasti selalu ada celah. Dulu aku pernah iseng mengajak iblis itu bertaruh, iblisnya berjanji akan menuruti apa saja jika kalah. Dia terkena tipuanku dan sampai sekarang dia bahkan tidak paham kenapa bisa kalah. Mendapat titik terang dari cerita Ara, sebuah ide nekat terlintas di benak Gilgu. Begitu malam tiba, dia memberanikan diri menantang sang iblis untuk bertaruh. Apa yang mau kau pertaruhkan? Tanya si iblis dengan nada meremehkan. Dengan penuh keyakinan, Gilgu menunjuk mesin claw game langganannya. Pilihlah boneka hadiah apa saja di sana. Jika aku berhasil, kau harus keluar dari tubuh Seonji untuk selamanya. Mendengar taruhan yang mempertaruhkan kebebasannya, sang iblis langsung menolak keras. Namun Gilgu tak menyerah dan menekan kembali. Kalau kau tidak mau bertaruh, beritahu aku bagaimana cara mengusirmu dari tubuh Seonji. Tersudut oleh gertakan itu, sang iblis akhirnya memberi syarat balasan yang mengerikan. Tapi jika kau kalah, durasi waktuku menguasai tubuh Seonji akan bertambah 2 kali lipat. Keesokan harinya, di bawah terik matahari yang hangat, Gilgu menemani Seonji berbelanja kebutuhan toko. Di tengah suasana manis yang menyelimuti langkah mereka, sebuah insiden tak terduga terjadi. Gilgu tak sengaja menabrak seorang pria misterius. Bukannya meluapkan amarah pada Gilgu, pria itu justru melayangkan tatapan tajam yang penuh rahasia ke arah Seonji. Tak lama setelah insiden itu, saat mereka duduk bersantai, Seonji menyandarkan badannya sembari mengeluh betapa berat rasa kantuk yang menggelayutinya. Gilgu menyahut lembut, "Mungkin tidurmu kurang nyenyak." Seonji mengangguk pelan lalu bergumam, "Mungkin, karena aku selalu terbangun dari mimpi yang sama. Dalam mimpi itu aku berjalan kemanapun, dituntun oleh sesuatu yang terasa sangat hangat dan menenangkan. Seolah dia terus menjagaku sepanjang malam." Mendengar itu, Gilgu tersenyum simpul dan berkata, "Pasti dia sosok yang hebat, bisa menjagamu bahkan di dalam mimpi." Namun, Seonji cepat-cepat menyela bahwa sosok dalam mimpinya itu rasanya bukanlah seorang manusia.
Malam pun bertukar tempat. Di tengah kegelapan pelabuhan, laju perahu polisi memecah ketenangan demi menghentikan aksi nekat seorang pria yang berada dalam situasi berbahaya. Gil-gu, yang sempat terdistraksi dan murung, mendadak kehilangan jejak sang iblis. Betapa terkejutnya dia saat menemukan si iblis justru sudah berdiri di dekat pria itu. Bukannya menenangkan, iblis itu malah dengan santainya memprovokasi suasana agar semakin kacau. Di malam berikutnya, Gil-gu setia menunggu di depan kamar Seonji. Begitu pintu terbuka dan sosoknya melangkah keluar, Gil-gu dibuat mengernyit bingung. Saat mereka berjalan menyusuri dinginnya malam, Gil-gu bertanya, "Kenapa kau belum tidur?" Seonji menjawab dengan nada lirih bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian ibunya. Melihat raut duka itu, Gil-gu berniat mengajaknya pulang, tetapi Seonji menolak dan ingin berjalan lebih jauh. Langkah mereka akhirnya membawa mereka ke dalam remang bioskop. Di tengah alur film yang berputar, jantung Gil-gu mendadak korslet ketika jemari Seonji perlahan menggenggam tangannya. Momen manis itu membuat Gil-gu melepaskan genggaman itu sejenak, lalu membalas menggenggam jemari Seonji dengan jauh lebih erat. Di antara gejolak perasaan itu, Gil-gu memberanikan diri bertanya pada sosok iblis di dalam tubuh Seonji. Apakah dia akan terus bertengger di sana selamanya? Karena ulahnya, Seonji tak pernah bisa tidur nyenyak. Bahkan, impian mewujudkan masa depan untuk kuliah di luar negeri harus sirna. Dengan tulus, Gil-gu memohon agar si iblis berhenti dan pergi meski dia tahu permintaan itu sangat mustahil. Iblis itu menatap Gil-gu dingin lalu bersuara, "Kau tidak pernah tahu betapa kelamnya rasa kasihan. Tapi baiklah, hiburlah aku, buat aku senang. Setiap detik yang kau habiskan untuk membahagiakanku, akan kupotong dari durasiku menguasai tubuh Seonji. Jika kau membikin aku senang 1 jam, kurangi 1 jam. Jika akumulasinya cukup, mungkin aku akan benar-benar lenyap." Tepat saat itu, pandangan si iblis tertuju pada sebuah poster pantai yang indah. Melihat binar di matanya, Gil-gu langsung menawarkan diri. "Jika kau ingin pergi ke pantai, aku yang akan mengantarkanmu ke sana." 진짜 평생을 이렇게 살아야 되는 거야? 내가 막 계속 돌아다니는데 어제 잠 잘 못 잤어? Tapi kalau pergi jam segini, pantainya pasti sangat gelap. Celeguk Gil-gu. Sang iblis hanya tersenyum tipis dan menyahut bahwa mereka bisa pergi di siang hari. Gil-gu dibuat makin bingung bagaimana mungkin mereka pergi siang hari sementara iblis hanya bisa mengambil alih tubuh Seonji di malam hari. Tanpa penjelasan, adegan langsung berpindah ke hamparan pantai di bawah terik matahari siang. Di sana berdiri Seonji dalam keadaan sadar sepenuhnya tanpa pengaruh kesurupan sedikit pun, menikmati helusan angin laut bersama Gil-gu. Begitu malam kembali bertandang, Gil-gu langsung menagih janji manis sang iblis. Perjalanan ke pantai siang tadi terbukti sukses besar dan membuat Seonji bahagia. Dengan antusias, Gil-gu bertanya berapa banyak potongan waktu yang berhak dia dapatkan. Apakah 1 jam atau 2 jam? Namun jawaban sang iblis justru bagai disambar petir. Cuma 5 menit. Kenapa cuma 5 menit? Protes Gil-gu tak terima. Dia telah menyetir tanpa henti selama 4 jam hingga staminanya terkuras habis demi memberi Seonji waktu berjam-jam menikmati indahnya pantai. Mendengar nada protes itu, emosi sang iblis mendadak meledak. Dia bertingkah aneh dan mengamuk tak terkendali. Tak ingin situasi makin keruh, Gil-gu akhirnya melunak dan berjanji akan mencari cara lain untuk membahagiakannya. Kali ini dengan ketulusan hati yang sesungguhnya, bukan sekadar demi memotong durasi kutukan. Keesokan harinya, petualangan mereka kembali berlanjut, namun ada yang berbeda dari gelombang energi di antara mereka. Sosok iblis yang biasanya beringas dan penuh teror, kini perlahan bersikap jauh lebih tenang saat berada di dekat Gil-gu. Ternyata, satu hal sederhana yang sanggup meluluhkan hati sang iblis adalah permainan trampolin. Kenangan itu membawanya kembali ke masa lalu saat pertama kali dia merasuki tubuh Seonji sewaktu kecil. Kala itu, di atas lompatan trampolin, dia sempat menyicipi hangatnya kebahagiaan bersama kedua orang tua Seonji. Sebuah rasa kasih sayang keluarga yang tak pernah dia rasakan sepanjang hidupnya sebelum menjadi roh. Di tengah momen itu, Gil-gu menunjukkan sebuah foto yang menurutnya sangat keren, namun sang iblis malah mencibir dan menegaskan bahwa foto itu adalah Seonji, bukan dirinya. Dengan bangga dia mengklaim bahwa wujud aslinya jauh lebih cantik daripada Seonji. Iblis itu pun mulai mengambil pena dan menggoreskan sketsa wajah aslinya,
berharap Gilgu bisa mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Usaha tulus Gilgu mulai membuahkan hasil nyata. Sang ayah tak sanggup menyembunyikan rasa bahagianya saat mengetahui durasi kesurupan. Seonji berhasil berkurang 30 menit. Dengan mata berbinar, sang ayah memohon agar Gilgu terus berjuang memotong durasi itu hingga lebih dari 3 jam. Angka krusial yang akan membuat sang iblis benar-benar terdepak dan tak akan pernah bisa merasuki Seonji lagi. Melihat celah tersebut, Ara muncul dengan ide gila. Jika melompat di trampolin saja bisa membuat si iblis senang, maka melompat-lompat di tengah dentuman musik clubbing pasti akan jauh lebih ampuh. Malam itu, mereka membawa Seonji pergi dugem. Namun, di tengah keriuhan lampu neon, takdir mempertemukan si iblis dengan pria misterius yang sempat ditabrak Gilgu tempo hari. Keesokan harinya, benih-benih romansa lain mulai bermekaran. Ara dan Haebeom mendadak terlihat makin intim dan dekat, membuat Seonji keheranan sejak kapan mereka menjadi seakrab itu. Di sisi lain, Gilgu yang makin dimabuk asmara memberanikan diri melempar pertanyaan krusial ke Seonji. Apakah kau masih jomblo? Namun sebelum jawaban terucap, kehadiran pria misterius mendadak merusak suasana. Disitulah tabir rahasia mulai tersingkap. Pria misterius ternyata sudah lama menyadari rahasia kelam bahwa tubuh Seonji dirasuki oleh iblis. Pria itu diam-diam membuntuti mereka kemanapun pergi dan mengikrarkan janji dingin untuk memusnahkan iblis itu dari muka bumi. 내 진짜 모습도 아닌데 뭐가 마음에 들어? 언제 저렇게 친해졌지? 어서 오세요. Rasa cemas mendalam langsung menyelimuti pikiran Gilgu. Dia tidak peduli pada sang iblis, tetapi dia sangat takut jika tindakan nekat pria misterius justru akan melukai Seonji. Maka saat Seonji berpamitan untuk pergi ke kampus, Gilgu menegaskan satu hal. Seonji wajib meneleponnya agar dia bisa mengantarnya pulang dengan selamat. Malam harinya, dengan raut cemas Gilgu menceritakan kejanggalan tentang sosok pria misterius kepada ayah Seonji, namun sang ayah justru menghela napas pasrah. Beliau menegaskan telah mencoba jutaan cara dan paranormal demi menyembuhkan putrinya, namun semuanya berakhir gagal dan hanya menjadi ajang penipuan. Bagi sang ayah, berjuang memotong durasi kesurupan secara perlahan sambil tetap mengendalikan situasi jauh lebih aman daripada menyerahkan nasib Seonji ke tangan dukun atau paranormal asing. Di saat bersamaan, Seonji tengah duduk sendirian di halte bus menunggu jemputan Gilgu. Tiba-tiba seorang wanita asing menghampirinya, meminta bantuan kecil untuk membetulkan tali sepatu. Sebagai bentuk terima kasih, wanita itu menyodorkan sebutir permen manis kepada Seonji. Karena Gilgu tak kunjung datang, Seonji akhirnya memutuskan melangkah pulang sendirian sambil menikmati permen pemberian tersebut. Di rumah, Gilgu yang masih asik berdiskusi sempat ditawari minuman keras oleh sang ayah untuk mencairkan suasana. Namun Gilgu menolak tegas, pikirannya terpaut penuh pada Seonji yang harus dia jemput. Kepanikan Gilgu pecah saat beberapa kali panggilan teleponnya sama sekali tak diangkat oleh Seonji. Tanpa membuang waktu, Gilgu meminta sang ayah mengecek koordinat GPS. Begitu melihat posisi Seonji bergerak ke arah lokasi asing yang sangat jauh, Gilgu langsung memacu kendaraannya secepat kilat. Ternyata, permen pemberian wanita asing tadi telah dibubuhi obat bius. Dalam keadaan tak berdaya, Seonji diculik oleh pria misterius dan diseret ke sebuah bangunan tua yang terisolasi. Di sana, tubuh Seonji diikat erat dengan untaian tali berisikan mantra. Sementara pria misterius mulai menyiapkan ritual kelam untuk memusnahkan sang iblis dari tubuh Seonji secara paksa, tanpa peduli apakah Seonji akan selamat dari ritual berbahaya tersebut. Pria misterius meraih kacamata khususnya, lalu mengamati para Seonji. Lewat kacamata mistis itu, wujud asli sang iblis tersingkap jelas di matanya. Beruntung, Gilgu tiba tepat waktu
dan berhasil menerobos masuk, mengacaukan ritual berbahaya itu lalu membawa Seonji kabur meloloskan diri. Di tengah perjalanan membelah kegelapan malam, sang iblis yang kini berada di samping Gil-gu mulai membuka lembaran kelam masa lalunya. Dulu, hidupnya diselimuti kepedihan luar biasa. Desa tempat tinggalnya dilanda kemarau panjang, kemiskinan, dan wabah penyakit yang merenggut nyawa ayah serta adiknya. Dia hidup sebatang kara di tengah tangisan yang menggema di setiap sudut desa. Suatu hari, seorang dukun ternama datang membawa ramalan dingin. Harus ada nyawa manusia yang dikorbankan sebagai tumbal agar bencana berakhir. Di tengah keputusasaan warga, tatapan mata seisi desa tertuju padanya. Tanpa sanak saudara yang membela, dia dijadikan persembahan dan merenggang nyawa di usia yang sangat muda, tepat 20 tahun. Sebuah keluarga yang dermawan kemudian menguburkan jasadnya di dalam sebuah guci tanah liat. Di dalam kegelapan guci itu, perlahan rasa sakit, rasa takut, dan kesedihannya memudar. Dia mengikat janji pada dirinya sendiri untuk bertahan selama 100 tahun agar jiwanya bisa tenang dan menyatu dengan kedamaian. Namun, takdir berkata lain. Baru 50 tahun berlalu, nenek buyut Seonji tak sengaja menggali dan menemukan guci tersebut lalu menggunakannya sebagai wadah fermentasi kimchi. Kedamaian sang iblis hancur seketika. Tanpa gucinya, jiwanya terlempar tanpa arah dan tujuan. Dalam keputusasaan, rohnya merasuki tubuh manusia pertama yang dipandangnya, seorang wanita hamil. Tanpa disadari, rohnya menyusup ke dalam janin yang sedang tumbuh, berpindah dari nenek buyut ke ibu Seonji, hingga akhirnya bermuara di tubuh Seonji sendiri. Namun berbeda dari wadah sebelumnya, di dalam tubuh Seonji, dia menemukan sesuatu yang tak pernah dia miliki sepanjang hayatnya. Kehangatan dan rasa bahagia. Kenangan saat Seonji kecil bermain trampolin adalah momen paling indah baginya. Karena di sana dia bisa merasakan tulusnya kasih sayang dari kedua orang tua Seonji. Namun di balik kebahagiaan itu tersembunyi tragedi pahit. Tepat di hari bahagia di atas trampolin itulah, akibat lonjakan energi mistis yang tak tertampung, Ibu Seonji mendadak jatuh pingsan hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Sebelum hembusan napas terakhirnya, sang ibu sempat membisikkan pesan penuh rasa haru pada Seonji kecil. Anakku yang cantik, iblis itu sebenarnya hanya ingin ikut merasakan kehangatan keluarga bersama kita. Namun itu bukan sebuah pilihan, sebab ketika bulan purnama ke-1000 tiba, dia akan lenyap dari dunia ini sepenuhnya. Mendengar kenyataan pahit itu, Gil-gu tertegun dan bertanya dengan nada cemas. Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkannya? Sang iblis menatap nanar lalu menjawab lirih. Ada satu cara, jiwaku harus disegel kembali ke dalam guci kuno itu dengan balutan kasih sayang yang tulus. Agar aku bisa menuntaskan sisa 50 tahun pengasinganku. Tapi semua itu sudah mustahil. Guci itu sudah lama hilang dan tak ada satupun jiwa yang tahu di mana keberadaannya. Setelah tabir rahasia kelam itu terkuak, kepedihan baru justru menghampiri. Seperti biasa, Gil-gu setia berdiri di depan pintu kamar Seonji menunggu langkah kakinya keluar. Namun hari demi hari berganti, Seonji tak pernah lagi menampakkan batang hidungnya. Rasa bersalah dan kerapuhan hati membuat Seonji mengurung diri dalam kegelapan. Meski penantiannya tampak sia-sia, Gil-gu menolak untuk menyerah. Dia akhirnya mendatangi ayah Seonji dan menggali informasi penting. Apakah rumah peninggalan nenek buyut Seonji masih berdiri? Berbekal petunjuk sederhana, Gil-gu memacu kendaraannya menuju pelosok desa tempat rumah tua itu berada. Di tengah bangunan lapuk yang dikepung alang-alang dan debu masa lalu, Gil-gu memilih bertahan. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk tinggal di sana, menyapu setiap sudut ruangan, dan menyisir sisa-sisa peninggalan bersejarah itu demi satu tujuan, menemukan guci misterius yang menjadi satu-satunya harapan bagi Seonji dan sang iblis. Malam kian larut dan tenggat waktu kian menghimpit. Tanpa kenal lelah, Gil-gu terus menggali tanah di sekitar rumah tua itu. Mencangkul hingga jemarinya terluka demi menemukan guci kuno yang hilang, harapan hampir pupus. Padahal, tepat malam inilah bulan purnama ke-1000 akan bertengger di angkasa. Momen penentuan hidup dan mati bagi sang iblis. Di detik-detik paling kritis, keajaiban terjadi, ujung sekopnya membentur permukaan keras.
Guci tanah liat itu akhirnya ditemukan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Gilgu mendekap guci tersebut dan memacu langkahnya sekuat tenaga melintasi kegelapan malam agar tak kehilangan momen sakral bulan purnama. Sementara itu di tempat lain, wujud iblis dalam tubuh Seonji tengah menghabiskan detik-detik terakhirnya bersama sang ayah. Sang ayah memilih bungkam menyembunyikan kemana Gilgu menghilang. Di tengah keheningan malam yang mencekam, ingatan masa lalu, sang iblis berputar cepat bagai kilas balik, mengenang masa kecilnya yang penuh nestapa, kesepian yang menggigit, hingga kepedihan saat menginjak dewasa sebagai tumbal desa. Tepat sebelum cahaya bulan mencapai puncaknya, Gilgu tiba berpacu dengan waktu. Tanpa ragu, dia membawa Seonji menuju area terbuka di bawah pendar bulan purnama. Sang iblis tersulut emosi dan mempertanyakan maksud dari tindakan nekat Gilgu. Namun, kemarahannya mendadak sirna saat Gilgu merogoh tasnya dan mengeluarkan guci kuno tersebut. Tatapannya terkunci, dipenuhi rasa tak percaya dan haru yang membuncah. Lewat balutan kasih sayang tulus yang ditunjukkan Gilgu, roh sang iblis akhirnya menemukan kedamaian yang terenggut selama ratusan tahun. Jiwanya dengan rela tersedot kembali ke dalam guci untuk menuntaskan sisa 50 tahun pengasingannya, menyisakan senyum tenang sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya dari tubuh Seonji. Keesokan harinya, fajar baru menyingsing membawa secercah harapan. Sang ayah tak sanggup membendung air mata bahagianya. Berulang kali beliau mengucapkan terima kasih mendalam atas ketulusan dan perjuangan gila Gilgu yang berhasil menyembuhkan putrinya dari kutukan ratusan tahun. Kini, impian Seonji yang sempat terenggut akhirnya menjadi kenyataan. Di bandara, Seonji melangkah anggun bersiap menempuh pendidikan di luar negeri. Sebelum melangkah jauh, dia menoleh dan melempar senyuman paling manis ke arah Gilgu. Gilgu membalasnya dengan lambaian tangan dan ukiran senyum hangat di bibirnya. Seonji mungkin tak akan pernah menyadari teror dan rahasia kelam yang terjadi sepanjang malam-malamnya. Namun bagi Gilgu, membiarkan wanita yang dicintainya terbang meraih impian dengan senyuman tanpa beban adalah akhir dari sebuah perjuangan yang paling indah. Dan kini, babak baru dalam kehidupan mereka pun dimulai. Ara membuka usaha toko kecilnya sendiri untuk melangkah maju. Sementara sang ayah memutuskan menjual rumah dan toko rotinya demi merajut ketenangan baru. Di sisi lain, Gilgu terus berusaha menyibukkan diri. Dia mencoba mengalihkan pikiran agar kenangan dan trauma masa lalu perlahan memudar dari ingatannya. Meski begitu, ada satu hal yang tak pernah dia ingkarkan. Janji gilanya untuk menjaga guci kuno tersebut. Di permukaan guci tanah liat itu, Gilgu menempelkan cermat sketsa wajah asli yang pernah digambar oleh sang iblis. Sebuah pengingat akan jiwa yang kini telah menemukan kedamaiannya. Singkat cerita, Seonji mendadak kembali ke Korea. Kedatangannya bukan karena masa studinya telah usai, melainkan karena kerinduan mendalam yang tak lagi sanggup dia bendung. Seonji menyadari bahwa seluruh galeri ponselnya kini dipenuhi momen-momen hangat bersama Gilgu. Bahkan sebelum terbang ke luar negeri dulu, Seonji sebenarnya sempat berputar balik hanya demi menatap wajah Gilgu untuk terakhir kalinya. Sebuah rahasia manis pun terkuak. Momen di dalam bioskop waktu itu bukanlah ketidaksengajaan. Seonji sadar sepenuhnya saat dia menggenggam jemari Gilgu. Namun ketika Gilgu membalas genggamannya dengan jauh lebih erat, Seonji mendadak kaku dan pura-pura tak berdaya karena detak jantungnya berdebar terlalu kencang. Tak sanggup lagi menyimpan perasaan yang terus membuncah, Seonji akhirnya merogoh ponselnya dan memanggil nomor Gilgu. Di bawah naungan langit yang sama, jarak yang sempat memisahkan kini terkikis oleh panggilan hangat yang mengawali kisah cinta nyata mereka tanpa bayang-bayang misteri masa lalu.